Halo semuanya, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Ridwan. Di video kali ini aku mau sharing dikit aja tentang aplikasi simple, yaitu adalah aplikasi kontak yang dibuild dengan Flutter. Nah, di sini aku udah bikin kodenya dan udah aku coba build aja. Dan ini dapat di 8 MB aja. Nah, ini simple aja, ini simple CRUD aja buat nyimpan kontak. Nah, yang dimana ini untuk struktur foldernya juga udah aku pisah-pisah, jadi enak buat reusable, terusan juga untuk ngaturnya itu juga enak, maintenance-nya juga enak. Nah, dan di sini tuh ada fiturnya juga ada add sesuai kayak CRUD biasa, misalkan code with with one one. Terusan ada nomor HP-nya mungkin aja ini deh, format Indo deh ya. Ya, udah. Terus mungkin code with one. Salah with one. Di sini juga instansinya. Terusan kita juga bisa nih, ini muncul ya. Ini kita bisa favorit nih, misalkan kita pengen favorit ini ya, biar enak dihubunginnya. Nah ini, tinggal di favorit dia akan masuk ke menu favorit. Ini juga udah terpisah di tiap alfabet ya. Misalkan kita nulis code tujuan ini kan setelah setelah O itu kita bisa misalkan D, terus setelah O itu misalkan P, D, jangan D, C, P gini ya. Next gini misalkan biasa aja gini. Nah simpan, dia akan di bawahnya code tujuan karena dia C ini kan ini sama ya, dan huruf berikutnya itu kan P, dan O ini P itu di bawahnya O ya kan, selanjutnya gitu. Nah kita akan udah urut semuanya dan bisa dihapus juga, misalkan ini hapus juga, hapus. Nah berikutnya ini ada fitur read juga. Read itu ya baca, ini dia ada datanya misalkan code tujuan, dan ada ini ada nomor telepon, ada email, dan juga ada instansinya juga. Bisa edit juga nih, misalkan ada salah ternyata aku pakai Yahoo gitu ya. Nah, kita perbarui. Nah, ini udah berubah langsung ke Yahoo, dan ini bisa di aja Yahoo. Berikutnya ada delete. Delete-nya udah ya tadi ya. Dan ada fitur cari juga, kalau misalkan ada kontaknya banyak banget nih, kita bisa cari misalkan gini ya. Nah, ini udah cari nih sortirnya nih. Ini sortirnya ini ya, Mas Narji ini ada nggak ya tadi ya? Nggak ada deh kayaknya deh. Atau JPJS ini kan nggak ada ya. Nah, kan kita nyari gini kan. Nah, gini ya. Gini kan Jeffrey JS nya nggak ada ya. Terus juga ada apalagi oh iya, fitur profile juga bisa menyimpan profile kita. Jadi mungkin update nih, kita pengen nambahin, nah gini misalkan. Nah ini udah langsung ke update juga, dan nanti ada pengaturan juga, dan ada QR nanti itu bisa di scan juga, yang akan ada isinya itu data-data dari kita. Dan nanti kalau misalkan user lain itu pengen nambahin, itu nggak perlu masukin kayak gini, jadi tinggal scan aja. Dan ini tentunya nanti akan tetap offline, jadi kayak QR-nya itu ada isinya gitu. Nah, dan di sini kita lanjut untuk bahas tentang struktur kodenya. Jadi untuk struktur kodenya itu aku udah misah dari komponen, run cons, ada model, ada provider. Oh iya, aku juga pakai provider ya. Ada screen. Oh ya, kita mungkin cek dulu di sini aku pakai apa aja. Jadi di sini aku pakai SQLite. Ini buat nyimpan kontaknya. Ini kayak SQLite gitu. Dan ada aku pakai state management provider. Terus juga ada shared preference. Ada juga icons. Untuk icon aku pakai hook icons, dan URL launcher itu buat nanti itu apa, akan ternavigasi ke WA atau mungkin ke telepon gitu. Nah berikutnya di sini ada main itu juga biasa aja, simple. Nah berikutnya ada kontak service. Kontak service ini juga isinya itu dari SQLite-nya. Nah ini masih deprecated ya, ini karena masih tes juga. Dan berikutnya ada ini ada aset-aset juga, ada font, ada image. Berikutnya ada screen. Nah screen ini dia cuman kayak semacam buat tampilin aja, yang otomatis nanti manggil dari komponen. Jadi komponen-komponen ini yang dipakai untuk itu, untuk ngisi misalkan. Ya, terus juga ada kontak list. Ini juga simple aja isinya. Ini widgetnya juga ngambil dari komponen. Berikutnya ada profile screen seperti screen kayak gini. Ada
ada screen kayak gini, dan editnya ini yang edit ini. Jadi dia bisa ada dua kondisi, yang dimana pertama ada view dan berikutnya ada editnya. Nah, ini aku juga udah misahin ke buttonnya, ke list style sama switch list style sama text form. Nah, terus ada apa lagi? Kita lihat di cons. Cons itu isinya apa sih? Cons itu ada namanya kayak semacam config gitu. Untuk app cons ya ada. Ini kita tinggal pakai aja, misalkan pengen pakai screen not phone ya, ada picture not phone ya, tinggal pakai aja not phone. Nah, terus pengen pakai apa lagi? Fontnya itu ada inter. Terus juga ada primary color sama secondary color kalau misalkan bosen nih sama warnanya atau pengen ganti. Nah, ada rootsnya nih, di rootsnya ini tadi aku pengen bikin kayak animasinya tuh hilangin, kayak semacam navigasinya dihilangin gini, tapi masih ada masalah juga. Mungkin next ada update. Dan ini ada switchcase juga. Kenapa aku pakai switchcase? Karena misalkan aja ada routing yang nggak sesuai nih, mungkin ada tipe aku salah routingnya nih, nanti akan masuk ke not phone screen ya, yang dimana nanti ya tetap aman, jadi kodenya tetap akan jalan dan gak error. Berikutnya ada model ini ya, kita ada semacam ID yang pasti, terus ada name, nomor HP, email, dan juga organization. Ini juga ada is favorit, misalkan ini udah jadi favorit, itu kan ada is favorit. Dan berikutnya ada namanya provider. Ini provider biasa aja, buat state aja, buat state management aja. Nah, kalau pengen project kayak gini tuh bisa cek aja di GitHubku. Jadi simple aja. Entah itu buat tugas atau buat apa, tinggal cloning aja di sini. Nanti akan ada readme, akan ada cara gimana kita installingnya. Dan kalau coba di build pun kita bisa dapat build di 8 MB aja, dan ini kecil banget. Aplikasi 8 MB itu udah kecil banget. Nah, mungkin sekian dulu ya. Jadi segitu aja, dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.